Ini adalah ikan betutu. Kali ini Jainuddin tidak mengolahnya menjadi menu makan siang. Namun ikan betutu ini ia gunakan sebagai umpan kepiting. Satu persatu Jainuddin mengikat potongan daging ikan betutu ke dalam bubu atau jaring perangkap. Ia berharap puluhan bubu penuh dengan kepiting-kepiting hasil tangkapannya hari ini. Tanpa ragu, Jainuddin mengarahkan perahu ke hutan mangrove yang hanya berjarak 2 km dari rumahnya. Ia turut membawa sampan yang berukuran lebih kecil. Tujuannya agar ia bisa memasang bubu di lokasi yang lebih dalam. Sudah lebih dari separuh hidup ia menjalani pekerjaan sebagai nelayan tangkap kepiting. Jainuddin paham betul wilayah ini. Maka wajar jika ia mudah menghafal titik di mana lokasi perangkap dipasang. Jainuddin sengaja memasang perangkap di mana terdapat anak sungai di antara pohon-pohon mangrove besar dan rimbun berada. Pohon-pohon mangrove memiliki ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain, di mana tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, dan manusia saling menghidupi. Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3,31 juta hektar yang tersebar di pesisir pulau. Dari luasan tersebut, 5%-nya terdapat di Kalimantan Barat. Dan sekitar 129.000 hektar berada di wilayah Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Hamparan hutan mangrove ini kaya dan beragam. Setidaknya terdapat beberapa satwa endemik seperti bekantan dan pesut, serta 67 jenis spesies mangrove. 2 di antaranya adalah spesies mangrove yang dilindungi dan mulai jarang ditemukan, yaitu Bruguiera hainesi dan Candelia candel. Tentunya dari semua mangrove yang ada di ini banyak manfaatnya. Ya, selain dia menghindari abrasi pantai karena dengan ada mangrove, karena mangrove ini berbagai macam jenis varietasnya. Nah, tentu selain itu juga tentu sebagai budidaya ikan, sehingga hampir sebagian besar mangrove kita ini dimanfaatkan oleh masyarakat.
Hutan mangrove merupakan penghubung antara ekosistem daratan dan lautan. Di dalam air, hutan mangrove menjadi tempat berkembang biak ikan dan spesies laut. Akar dan lumpur di bawah pohon memberikan makanan sekaligus pelindungan dari predasi. Sedangkan di permukaan air, pohon dan kanopi mangrove menjadi habitat bagi burung, serangga, mamalia, dan reptil. Bagi masyarakat Batu Ampar, mangrove memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Selama bertahun-tahun, masyarakat menggantungkan hidup pada hasil hutan seperti kayu maupun produk non-kayu. Itu sudah menjadi sebuah kearifan lokal atau sudah membudaya karena sudah berjalan sekian puluh tahun yang lalu sampai saat ini. Karena kebutuhan mereka dari sekitaran hutan untuk nelayannya maupun kebutuhan sehari-hari untuk hasil hutan bukan kayunya itu sangat tergantung dengan kondisi hutan itu, dan ekosistemnya juga baik. Hari menjelang gelap. Dengan sampan kecilnya, Jainuddin kembali menyusuri anak sungai di kawasan hutan mangrove. Ia berharap target tangkapan sore ini mencapai 7 kilogram seperti hari-hari biasanya. Umpannya dimakan tapi Pak? Ya? Umpannya dimakan? Ada Pak, kalau dia tidak ada. Kalau piting ada, umpan tak cacat. Ini kosong semua Pak? Kosong Pak. Namun, nasib baik sedang tidak berpihak pada Jainuddin. Dari 33 jaring perangkap yang ia pasang, hanya seekor kepiting yang ia bawa pulang. Tak pernah kemana-mana. Soalnya bukan apa Pak, pencarian ini bukan hanya kita di Batu Ampar ya Pak. Semua kampung tuh termasuk pencari ini semua. Jadi berbagi-bagi rezeki lah kata kami sini. Yang dari sana ada juga, yang dari kampung ada juga. Jadi kita khusus Batu Ampar ya sekitar sini ya. Bapak udah berapa tahun Pak Apanya Pak? nyari kepiting? Oh saya termasuk lama Pak. Nah, cuma saya jarang-jarang lah. Jainuddin hanya satu dari ribuan masyarakat Batu Ampar yang memanfaatkan hutan mangrove sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari generasi ke generasi mereka mewarisi bagaimana cara memanfaatkan hasil hutan. Seperti halnya pemanfaatan kayu mangrove sebagai bahan baku arang. Sejak tahun 1920-an, industri arang rakyat sudah berdiri dan menopang kehidupan masyarakat Batu Ampar. Dapur arang rakyat bertumbuh sangat cepat. Saat ini terdapat 393 dapur arang yang aktif beroperasi.
Dengan jumlah tersebut, setidaknya industri ini mampu menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1.400 orang atau sekitar 16,7% dari total penduduk Batu Ampar. Mereka terbagi dalam beberapa sektor, mulai dari penebangan, pengangkutan, pembakaran, hingga pengemasan dan distribusi. Iya, artinya memang tidak ada pilihan lain sebenarnya itu. Tidak juga apa bahasa kita kampung mencari kekayaan berlebihan itu tidak. Untuk menyambung hidup sebenarnya, masyarakat kami menyambung hidup sehingga mempertahankan kehidupan sampai anak cucu gitu. Industri arang rakyat telah menjadi pekerjaan yang diturunkan dari generasi terdahulu. Namun sayang, industri arang rakyat belum sesuai dengan kebijakan yang ada. Masyarakat kami di sini tidak merusak hutan yang secara berlebihan loh. Karena memang kami dari dulunya udah disepakati bahwa memang ada kearifan lokal sehingga pencari kayunya atau penebangan ini tebang pilih. Tidak boleh ditebang yang besar karena kalau yang besar fungsinya untuk menjadikan bibit kembali. Dan aturan dari peta penebangan artinya memang secara disadari bersama-sama, kesepakatan bersama-sama dulu bahwa nebangnya itu dari bibir pantai itu 100 meter ke dalam. Jadi dari bibir pantai ke 100 meter itu tidak boleh ditebang. Nah, tujuannya untuk jadi baperjon pertahanan. Masyarakat tak punya banyak pilihan. Dengan tetap melakukan sistem tebang pilih, mereka meneruskan pekerjaan ini demi desakan ekonomi. Meski harus terbentur regulasi. Kita bersyukur dengan adanya teman-teman dari NGO. Nah ini turut membantu untuk membina masyarakat. Jadi kawasan mangrove itu tidak hanya sekadar diambil batang kayunya untuk diekspor, tapi juga budidaya kepiting, kemudian juga melakukan penanaman kembali mangrove yang sudah mati tadi lah, yang sudah diambil. Kita bayangkan aja dalam 3 bulan itu bisa selesai, sedangkan untuk tumbuh kembali menjadi batang mangrove yang besar itu bisa makan waktu 30 tahun gitu kan. Upaya pengalihan dari produksi arang ke mata pencaharian lain terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah berharap masyarakat bisa beralih ke pekerjaan yang lebih minim dari risiko hukum dan kesehatan. Di ekosistem mangrove juga dijumpai tanaman nipah. Seperti pohon kelapa di daratan, nipah juga bisa diolah menjadi produk multi manfaat. Ini diambil, ini dibuang. Biasanya ada gunanya juga ini nih. Dibikin tikar, dibikin orang untuk kantong koko, jemur. Ditemani seorang anaknya, Delima memanfaatkan nipah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usia Delima memang sudah mencapai 80 tahun. Namun fisik dan semangatnya tak perlu diragukan. Setiap malam seusai mencari bahan baku, Delima merangkai daun-daun nipah. Di tangan terampilnya, daun dan batang nipah diolah menjadi lidi dan atap bernilai ekonomi. Selembar atap nipah dihargai Rp3.000. Biasanya, satu rumah membutuhkan sekitar 500 lembar. Jumlah ini bisa ia selesaikan seorang diri dalam waktu 1 bulan. Untuk masalah ekonomi memang masyarakat Batu Ampar sangat-sangat bergantung dengan hutan mangrove yang ada di desa Batu Ampar. Jika Delima mencari penghidupan dari mengolah daun nipah, lain hal dengan Heri.
Heri adalah satu-satunya pencari madu hutan di desa Batu Ampar. Ini adalah kalau petani madu bilang ini alatnya pusung, khusus untuk alat pengasapan sebelum panen madunya. Ini untuk mengasapi agar lebahnya itu agak menjauh dari sarang biar enak kita memanen madunya. Adapun ini kita buat dari daun nipah menggunakan dengan paduan daun kering dan daun basah. Daun keringnya di bagian dalam, daun basahnya di bagian luar. Adapun fungsi daun basah ini untuk mengentabilkan api yang menyala agar tidak menjadi menyala, hanya menimbulkan bara saja untuk menimbulkan efek asap. Sudah lebih dari 10 tahun ia keluar masuk hutan untuk memanen madu hutan dari pohon mangrove. Upaya ini ia lakukan demi menerapkan sistem panen lestari. Upaya lain adalah dengan tidak memanen seluruh sarang. Heri menyisakan sebagian sarang agar koloni lebah dapat beregenerasi secara berkala. Setiap sarang bisa menghasilkan setengah hingga 1 liter madu, tergantung dari besaran sarang. Madu hutan pohon mangrove sedikit berbeda dengan madu pohon daratan. Rasanya bercampur antara manis, asam, dan asin. Madu hasil panen Heri dijual seharga Rp100.000 untuk setiap botol berukuran 600 ml. Namun harga ini khusus untuk pasaran lokal di Batu Ampar. Nah, seperti inilah larva-larva yang ada di dalam sarang madu yang masih anakan. Nah, ketika ini pecah, maka akan mengubah rasa dan warna madu itu sendiri. Panen lestari yang diterapkan Heri memang terlihat kecil. Namun jika dilakukan secara berkelanjutan, maka punya dampak besar bagi ekosistem hutan mangrove itu sendiri. Kelestarian hutan mangrove tetap harus dijaga sembari memenuhi kebutuhan ekonomi warga. Nah, itu pertama, melakukan penanaman, merehabilitasi. Kedua, setelah melakukan penanaman, kita mencari solusi kinerja masyarakat ini. Dari yang tidak sesuai dengan aturan, kita arahkan yang sesuai dengan aturan. Kemudian yang berikutnya ada program lain yang kita kerjasamakan dengan pihak donor. Artinya kita ada namanya Pokja RDD Plus, perubahan iklim. Nah, kalau kita cerita perubahan iklim, cerita karbon, maka kita juga melakukan evaluasi berapa sih karbon yang ada di mangrove tersebut. Karena ternyata yang di mangrove itu bisa 5 kali daripada hutan jumlah karbon yang harus kita ini. Nah, juga harus kita masukkan dengan namanya blue carbon. Nah, sampai ke karang. Nah, ini juga sudah kita coba
membuat suatu dokumen namanya EFREL ya, dan kita juga sudah membuat suatu kajian tentang rencana aksi perubahan iklim Kalimantan Barat yang juga kita masukkan. Dan ini kita bekerja dari tahun Pokja RDD Kalbar ini sudah bekerja dari tahun 2014 yang lalu. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga sedang mempersiapkan kawasan hutan mangrove sebagai pusat mangrove dunia atau World Mangrove Center. Ya, kita persiapkan dulu ya fondasinya lah. Artinya kita menyatukan persepsi antara berbagai pihak tadi, stakeholder tadi, bagaimana kita mengolah potensi mangrove itu. Jadi jangan sampai nanti ketika di lapangan masing-masing sektor bermain dengan sektor masing-masing, ya kan? APBD kami kan relatif kecil. Nah, jadi ini saya merasa adanya bersinergi dengan pihak lain itu menambah energi lah rasanya kan. Wah, kita nggak sendirian gitu mengelola mangrove ini. Pengelolaan mangrove juga turut melibatkan pihak swasta, salah satunya PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari dengan konsep restorasi ekosistem. Kalau kita melihat peluang restorasi ekosistem 5 tahun ke depan ini memang nggak ada kelihatan sebenarnya. Tapi nanti kita akan prediksi 10 atau 30 tahun yang akan datang. Bagaimana tutupan hutan, kemudian keanekaragaman hayati yang sebenarnya kadang tidak dipandang oleh sebagian orang, itu menjadi penting bagi kehidupan banyak orang. Kita bisa lihat sekarang garis pantai, garis sungai itu semakin mengecil, ya kan? Gara-gara tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lestari sebenarnya kan, sehingga potensi pengembangan restorasi ekosistem ini kita harus lihat dalam waktu jangka yang sangat panjang, 30 tahun bahkan lebih dari itu. Strategi Kepung Bakul ala pemerintah Kuburaya menjadi langkah tercapainya cita-cita bersama. Dengan kerjasama dan keterlibatan banyak pihak, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana. Beberapa potensi ekonomi diperkuat agar masyarakat punya pilihan dalam menentukan penghidupan. Baru-baru ini beberapa warga mencoba mengolah buah nipah untuk dijadikan gula. Gula nipah yang rasanya manis dengan sedikit asin menjadi karakteristik produk olahan masyarakat pesisir. Selain gula nipah, pembuatan teh jeruju juga mulai dikembangkan di Dusun Gunung Keruing. Proses pengolahan tanaman liar ini relatif mudah. Hanya perlu dipotong-potong, dijemur, dihaluskan, dan bisa langsung diseduh air panas untuk dinikmati. Potensi ekonomi lainnya datang dari madu kelulut. Faktor lingkungan dan cuaca di Batu Ampar sangat mendukung budidaya madu kelulut. Oleh karena itu, potensi budidaya ini terus didorong agar bisa ditiru oleh warga lainnya. Pengembangan ekonomi alternatif tidak melulu fokus soal produksi, tapi juga distribusi dan pemasaran. Aliansah menceritakan bagaimana usaha keramba kepiting yang dikembangkan dalam skema KUPS atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sempat berhenti di kala pandemi COVID-19. Bulan Februari itu mulai merebaknya pandemi di Cina. Banyak agen-agen itu memang eksportirnya itu sebagian besar, itu 80% itu memang ke Cina. Sehingga agen-agen yang di Jakarta itu stop pengambilan kepiting karena mereka nggak bisa ekspor ke Cina. Hingga kini, keramba kepiting belum juga beroperasi. Mereka mencari alternatif usaha baru yang memiliki pasar relatif lebih stabil. Budidaya pembesaran ikan tirus. Harga daging ikan tirus memang jauh lebih rendah daripada harga daging kepiting. 1 kilogram hanya Rp15.000. Namun tujuan budidaya ikan tirus bukan untuk daging, melainkan gelembung udaranya. Harga gelembung dihitung secara eksponensial tergantung pada besaran dan kualitas pada masing-masing ikan.
Dengan berkembangnya potensi-potensi ekonomi baru, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya wilayah Batu Ampar. Terlebih, potensi-potensi ekonomi ini akan sangat bergantung pada kondisi ekosistem lingkungan yang sehat. Dengan begitu, hutan lestari dan masyarakat sejahtera secara ekonomi.